Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita dipertemukan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tentunya pengharapan kita ada di dalam kasih kemurahan Tuhan yang selalu melindungi kita semuanya pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat setiap kasih kemurahan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan, semua hanya karena kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami rindu bersama-sama untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau layak untuk kami puji, kami agungkan. Ini kami Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, karya-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam
dalamku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, percaya ku aman Kami percaya Tuhan, kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hirala mata kalamaya sang. Sirala mata kalamaya so. Haleluya, haleluya, glory. Hirala maya sande. Dalam harapan kami Tuhan, Inalamaya-se, sumber kemenangan bagi kami, sumber pengharapan bagi kami Yesus. Inalamata-kalamalama-ya-se, haleluya. Irala-ya-mo, Inala-ya-sande, Irala-ya-masya-kata-kalaya, Irala-masya-kalamata-kalamaya-se. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Irapata-kalamasya-kata-kalamaya-se. Haleluya. Irala-maya-so, Irala-ya-sande, Irala-malaya-laya, sandalaya-mo. Haleluya. Glory, glory. Kami menyembah Yesus. Iramata-kalamaya-sande, Iralamata-kalamaya-so. Terima kasih Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu mau dipenuhkan sukacitanya pagi hari ini? Baiklah, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita puji Dia.
Dia yang sudah memberikan sukacitanya bagi kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima sukacita yang dari Engkau Tuhan, karena itulah sumber bagi jiwa kami. Haleluya Yesus. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, Amin. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian,
Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa sejenak. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami berada di rumah-Mu Tuhan untuk melayani Engkau, untuk mempermuliakan Engkau ketika kami masih memiliki waktu. Kami membuka hati kami, taburlah benih firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saya bersukacita pada pagi hari ini. Saya menyampaikan sebuah tema tentang kekhawatiran yang ada di dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 34. Saya akan membacakannya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah menyampaikan tentang tema ini, yaitu tema tentang kekhawatiran, karena Tuhan yang Maha Tahu itu dan yang mengerti akan hari esok dan yang mempunyai rencana terhadap setiap pribadi manusia, dan kelemahan yang sangat besar yaitu manusia tidak tahu hari esok dan tidak tahu akan rancangan Allah di dalam diri manusia. Oleh sebab itu akan timbul suatu masalah kekhawatiran akan terjadi kepada setiap pribadi manusia. Awal terjadinya kekhawatiran bila seseorang duduk merenung, melihat secara fisik apa yang aku punya, entah keuangan, entah kemampuan, entah ilmu yang sedikit. Bila hal ini dikonversikan dengan kebutuhan akan masa depan, akan hari esok, maka akan memunculkan gelora jiwa yang disebut kekhawatiran. Karena manusia itu sendiri akan banyak melihat apa yang dimilikinya saat ini, apa yang dilihatnya saat ini juga. Nah, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Abram. Abram ketika berumur 85 tahun, dia menerima janji Tuhan tentang keturunannya, bahwa Abram akan mempunyai anak. Dan Abram waktu itu berdoa, Tuhan, aku tidak punya keturunan, bagaimana aku punya anak? Yang menjadi ahli warisku adalah Eliezer. Segala hartaku akan turun kepadanya sebagai hambaku. Tapi Tuhan katakan tidak,
engkau akan memiliki keturunan. 1 tahun kemudian, ketika Abraham berumur 86 tahun, maka Ismail lahir. Mungkin dengan kelahiran Ismail, Abraham menjadi lebih tenang. Dan dia berpendapat, inilah garis keturunanku. Tapi kita tahu dalam sejarah yang ditulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan mengatakan bukan itu keturunanmu seperti rancangan Tuhan. Dan Allah berjanji kembali setelah sekian puluh tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, perjanjian Allah dengan Abraham tentang sunat, bahwa Abraham akan menjadi bapak segala bangsa. Kita sekarang mengerti perjuangan daripada Abraham. Berkali-kali Allah telah menyampaikan janjinya. Ismail sudah lahir, tapi Tuhan katakan tidak. Bukan itu. Abraham menunggu janji Tuhan dari umur 85 sampai kepada 99 tahun. Dan terakhir Tuhan berfirman, tahun depan engkau akan memiliki anak. Dan Sarah tertawa mendengar suara Tuhan waktu itu. Dan ketika Abraham berumur 100 tahun, Ishak lahir. Benar-benar janji Tuhan digenapi, dan perjuangan daripada Abraham adalah mempertahankan iman. Bukanlah perkara yang gampang mempertahankan iman, karena Abraham pun melihat secara fisik, Sarah pun melihat secara fisik kemampuannya dan keadaannya. Itulah yang dilihat, tetapi Abraham mempertahankan janji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-140, janji Tuhan itu sangat teruji. Setiap kita yang sudah berdoa di dalam pergumulan dan memiliki janji Tuhan, peganglah teguh janji Tuhan itu. Sebab itu kita menimbulkan sebuah pengharapan dan pegang saja janji Tuhan itu. Percaya kepada firman Tuhan dan percaya kepada kisah yang terjadi, yang dialami oleh Abraham. Menunggu 15 tahun dan itu fakta terjadi. Oleh sebab itu, sebagai peneguhan bagi kita, menguatkan iman kita untuk terus memegang janji Tuhan. Sekarang kita kembali kepada Matius pasal 6 ayat yang ke-32, dikatakan Bapamu yang di surga itu tahu akan segala keperluanmu. Banyak aspek yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Mungkin ilmu yang sedikit, mungkin uang yang sedikit, mungkin alat transportasi, saya punya sepeda motor, mungkin saya tinggal di kos-kosan, atau mungkin saya tinggal di kontrakan. Bagaimana tentang hari esok, bagaimana tentang masa depan? Aspek-aspek inilah yang menyebabkan kekhawatiran itu bisa terjadi. Sebab secara fisik itu sedang ada di tangan kita, yang kita miliki, yang kita punyai. Tetapi Tuhan mengatakan, Bapamu di surga tahu akan keperluan kita hari esok,
ke depan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin kita perlu jodoh, mungkin kita perlu rumah, karena sekarang masih kontrak. Mungkin kita perlu mobil. Semuanya serba mahal. Kalau kita melihat keuangan kita tidak memungkinkan untuk membelinya. Inilah yang menyebabkan kekhawatiran. Tapi seperti contoh di dalam Alkitab tadi, Abraham memegang janji Tuhan. Bila kita sudah memiliki janji Tuhan, pegang itu. Dan di sini dikatakan, Bapamu tahu apa yang kita perlukan hari esok. Kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia bukan Bapa yang jahat. Dan Bapa kita memiliki rancangan damai sejahtera untuk hari ke depan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 telah dikatakannya demikian. Jadi dengan iman kita percaya bahwa Bapa tidak akan membuat sebuah rancangan kegagalan, rancangan kecelakaan, rancangan kemiskinan yang terus-menerus. Tidak. Sebab Allah sudah berfirman, aku tahu yang kau perlukan untuk hari esok. Kita bersyukur memiliki Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang baik. Dia sangat baik bagi kita. Biarlah ketika kekhawatiran itu terjadi, kegalauan itu terjadi, segera kita menyelesaikannya, segera kita berkata kepada jiwa kita, Bapakku itu Bapa yang baik. Bapakku memiliki rancangan damai sejahtera bagiku. Bapakku itu memiliki rancangan yang baik, tahu akan hari esokku, tahu akan keperluanku. Ayat yang ke-33 dikatakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap rajin untuk berdoa. Pagi dan malam kita berdoa di rumah masing-masing. Nanti setelah corona ini selesai, kita tetap rajin ibadah. Baik di Komsel ataupun hari Minggu, kita rajin mencari Tuhan. Sebab itu firman Tuhan sedang dilandasi, cari dahulu kerajaan Allah. Supaya pengenalan kita akan Tuhan semakin lama semakin ditambahkan, semakin penuh di dalam pengertian kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan 34, janganlah khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah berfirman, janganlah khawatir akan hari esok. Hari ini kita hidup, kita berkarya, kita bekerja, biarlah kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sebab hari esok ada di tangan Tuhan. Bila kita sedang merenungkan hari esok, maka kita yang juga tidak tahu akan hari esok adalah sebuah kesia-siaan dan menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan gelora jiwa. Sebab firman Tuhan dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biarlah kita tidak menambahi beban bagi pundak kita yang kita tidak tahu akan hari esok. Filipi pasal 4 ayat yang ke-16 katakan, janganlah kamu khawatir, sampaikanlah segala keinginanmu di dalam doa kepada Tuhan. Sekali lagi kita mendapatkan peneguhan dari firman ini, supaya kita memikirkan pada hari ini saja, tidak memikirkan hari esok. Sebab itu akan memberikan beban yang berlebih
kepada jiwa kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan memberikan firman ini sebagai tuntunan di dalam langkah kehidupan kita ke depan. Kita bersyukur berjumpa dengan firman ini. Banyak orang di dunia akan mengalami stres karena memikirkan hari esok. Tapi kita anak-anak Tuhan sungguh dicintai oleh Tuhan, supaya kita tidak perlu stres memikirkan hari esok. Hari esok di tangan Tuhan, dan kita percaya saja hari esok kita adalah lebih baik daripada hari ini, dan akan lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Jaminan itu ada di dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan, janganlah khawatir akan hari esok. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik bagi kita. Rancangan damai sejahtera. Yang sudah mendapatkan janji Tuhan, pegang teguh janji Tuhan itu. Sekalipun harus menunggu 10 tahun, 15 tahun seperti Abraham, janji Tuhan itu sangat teruji. Tidak akan gugur oleh karena waktu. Terima kasih Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Biar kita kuat terus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berjumpa dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi roh kami, bagi iman kami, bagi pengharapan kami Tuhan. Bahwa di dalam Engkau kami dijamin. Di dalam Engkau kami memperoleh ketenangan. Hari depan kami bahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing. Yang hadir pada pagi hari ini. Kami pulang membawa peneguhan, kami pulang membawa kekuatan yang baru, kami pulang membawa berkat-Mu yang baru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.